Rotary Experiment 7, tak usah diragukan lagi, adalah sebuah sport car yang mampu menaikkan derajat konfigurasi mesin Wankel di dunia perotomotifan dan menjadi satu-satunya mobil bermesin rotari paling sukses di sepanjang sejarah. Valid, no debat. Selama 25 tahun diproduksi, RX-7 dibagi menjadi 3 platform yang masing-masing memiliki subdivisi sendiri seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin disempurnakan, men. Yang artinya RX-7 tidak hanya memiliki 3 generasi, tapi ada 8 generasi yang pernah dilahirkan. Kuy, tonton video ini untuk mengetahui perkembangan Mazda RX-7 yang menjadikannya sebagai salah satu mobil legenda Jepang. Kurang afdol rasanya jika membahas Mazda RX-7 kalau tidak membahas mesinnya. Jauh sebelum RX-7 tercipta, ada seorang insinyur teknik mesin jenius bernama Felix Wanke. Ya, dikarenakan doi berasal dari Jerman, namanya dieja menjadi Wanke, bukan Wankel, men. Suatu hari, Felix pernah bermimpi pergi ke suatu tempat dengan mobil ciptaannya sendiri sambil membual ke teman-temannya. "Woi man, my car has a new type of engine, a half turbine and a half reciprocating engine. I invented it." Saat terbangun, Felix menyadari bahwa mimpinya adalah firasat dan dia yakin mesin tersebut mampu menciptakan 4 langkah layaknya mesin kebanyakan. Proses masuk, proses kompresi, proses pembakaran, dan proses pembuangan. Tetapi dapat dilakukan sebanyak 3 kali sekaligus dalam satu putaran. Gokil. Makanya jangan heran kalau tenaga mesin 1000 cc si Felix ini nantinya bisa setara dengan tenaga mesin 3000 cc pada mesin piston. Tonton video ini bagi yang belum untuk mengetahui cara kerja mesin piston. Felix Wanke membuat mimpinya menjadi nyata setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1929. Baru setelah Perang Dunia Kedua kelar, pengembangan mesin rotari dimulai. Felix mendapatkan kesepakatan dengan pabrikan sepeda motor asal Jerman, NSU, pada tahun 51. Felix dan NSU menyelesaikan sebuah prototipe mesin yang diberi nama DKM. Nenek moyang mesin rotari ini memiliki rumahan rotor berbentuk bundar dan rotornya berbentuk segitiga sama sisi. Dan bukan Mazda yang menanamkan mesin tersebut pertama kali pada sebuah mobil. Ya udah pasti NSU-nya sendiri dong. NSU menciptakan sebuah mobil bermesin rotor pertama di dunia dengan nama NSU Spider. Lahir dengan bentuk kabrio 2 pintu, 500 cc dengan single rotor bertenaga 50 horsepower doang. Tetapi dikarenakan biaya produksi yang tinggi dalam melakukan riset mesin rotari tersebut, ditambahnya lagi sering ditemukan masalah pada mesin rotornya, pabrikan NSU bangkrut dan diambil alih oleh perusahaan Volkswagen Group, lalu dimerger dengan pabrikan Auto Union yang nantinya akan membentuk sebuah perusahaan baru bernama Audi. Dan semenjak matinya perusahaan NSU, mesin rotor sudah tidak lagi mereka produksi, men. Tetapi sebelum NSU bubar pada tahun 69, lisensi hak paten mesin rotor punyanya si Dr. Felix Wanke ini sempat dijual ke perusahaan lain untuk dikembangkan dengan versi mereka sendiri, men. Perusahaan-perusahaan yang berani membeli lisensi tersebut adalah Rolls-Royce, Citroen, General Motor, dan juga perusahaan kecil asal Jepang, Mazda.
Presiden Mazda saat itu, Tsuneji Matsuda, yang merupakan anak dari pendiri Toyo Kogyo Corporation sebelum nama Mazda digunakan, langsung mengetahui potensi dari mesin rotari buatan NSU tersebut. Setelah diketahui adanya keterbatasan dari mesin single rotor ini, maka Mazda mulai mempelajari dan mencari tahu solusi munculnya baret-baret pada dinding rumahan rotor akibat dari gesekan yang terlalu sering, men. Mereka pun sampai menyebutnya sebagai nail mark of the devil atau bekas cakaran dari iblis. Hal ini yang menyebabkan mesin rotari rentan bocor sehingga konsumsi oli menjadi boros. Maka Mazda mulai melakukan investigasi terhadap Apex Seal, yaitu sekat-sekat di setiap ujung rotor yang mereka desain dengan durability yang lebih baik, men. Pada tahun 67, Mazda meluncurkan mobil bermesin double rotor pertama di dunia yang mereka namakan Mazda Cosmo Sport dengan masing-masing rotor yang memiliki 491 cc jika ditotal secara keseluruhan menjadi 982 cc. Dengan mesin kode 10A ini, Mazda Cosmo dapat menghasilkan tenaga hingga 110 horsepower dan sukses meluncur di pasaran untuk bersaing dengan Toyota 2000 GT di pasar Amerika. Gokil. Setelah memproduksi massal mesin double rotor tipe 10A pada Cosmo Sport, Mazda nampaknya semakin percaya diri dan menggunakan kembali mesin tersebut pada mobil sedan mereka, Mazda Capella dan juga Mazda Savana, yang termasuk dalam keluarga RX series. Mereka menyebutnya sebagai Mazda RX-2 dan Mazda RX-3. RX-3 ternyata cukup berprestasi, di mana Mazda mampu merebut gelar Fuji 500 Japanese Grand Prix tahun 72 dan mengklaim sudah mendapat lebih dari 500 gelar hingga tahun 76, serta bersaing ketat dengan Nissan Skyline. Di Australia, RX-3 sangatlah terkenal di trek balap, baik itu sirkuit ataupun trek drag race. Dalam banyak kelas, RX-3 sangat mendominasi di negeri kanguru ini. Selanjutnya, Mazda melanjutkan dinasti RX dengan memproduksi RX-5 yang juga dikenal sebagai New Mazda Cosmo. Menyusul kejayaan Mazda RX-3 Savana, Mazda berencana membuat sebuah sport car murah dengan performa dan styling yang sama baiknya. Diplot sebagai rival dari Lotus Elan, lahirlah Mazda RX-7. Meski Mazda RX-7 masih memakai nama Savana yang dipopulerkan oleh RX-3, tapi keduanya adalah mobil yang benar-benar berbeda, men. Persamaannya hanyalah pada penggunaan mesin Wankel rotari yang dipakai oleh keduanya. Didesain oleh tim yang dikepalai oleh Mata Saburo Maeda, RX-7 dijual bersamaan dengan beberapa line-up lain Mazda yang juga memakai mesin rotari. RX-7 seri pertama dengan kode SA menggunakan mesin rotari berkapasitas 1146 cc berkode 12A yang menghasilkan tenaga 100 horsepower. Tersedia dengan transmisi manual 4 dan juga 5 percepatan atau transmisi otomatis 3 percepatan. Walau tenaganya tidak terlalu besar, namun dengan bobot mobil yang hampir ngepas 1000 kg, RX-7 adalah mobil yang menyenangkan untuk dikendarai, men. Performanya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Akselerasi dari 0 sampai 100 bisa dilakukan dalam waktu 9,2 detik doang dengan kecepatan maksimal di 190 km per jam. Hal tersebut sangatlah impresif pada zamannya. Dengan didukung, RX-7 memiliki performa menikung yang sangat baik berkat pembagian berat 50-50 di bagian depan dan belakang, men. Dengan ukuran mesin rotarinya yang kecil, membuatnya dapat dipasang tepat di belakang garis gardan depan, menjadikan RX-7 seri pertama sebagai mobil midship yang mesinnya ada di depan pengemudi, men. Untuk yang belum tahu istilah midship, mid engine, front engine, dan juga rear engine, mungkin bakal gue jelasin di lain kesempatan, men. Ada beberapa fitur mesin rotari yang menarik perhatian para insinyur dan juga manajemen Mazda. Salah satunya adalah regulasi. Seperti yang gue bilang di awal video, mesin rotari dapat menghasilkan tenaga yang terlalu over dibandingkan dengan mesin piston pada cc yang sama.
For your information, di negara Jepang, mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc terbebas dari pajak tahunan, men. Yang artinya, dengan tenaga yang hampir sama dengan mobil cc besar, RX-7 menjadi mobil kencang dengan pajak termurah, men. Gokil. Pada tahun 81, RX-7 seri kedua lahir dengan desain bumper, stop lamp, dan juga interior yang ikut berubah. Dan RX-7 sekarang terbagi menjadi dua trim level, tipe S dan juga tipe GSL, yang memiliki rem cakram di keempat rodanya, men. Dikarenakan peraturan nomor identifikasi kendaraan yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Amerika, di seri kedua ini kode SA berubah menjadi FB. Model seri kedua tidak lagi memiliki transmisi manual 4 percepatan, tetapi dilengkapi dengan 5 kecepatan sebagai standar. Teruntuk pasar Amerika, speedometer diubah dari 85 mil per jam menjadi 130 mil per jam pada tahun 83, akibat adanya penghapusan batas kecepatan yang telah diberlakukan. Tenaga mesin 12A juga meningkat sedikit dari 100 horsepower menjadi 114 horsepower. Dan pada tahun 83, Mazda RX-7 masuk ke dalam daftar 10 terbaik oleh majalah Car and Driver. Di tahun 84, Mata Saburo Maeda menyempurnakan seri ketiga sebagai seri terakhir untuk generasi RX-7 FB. Di pasar Amerika, seri ketiga hadir dengan varian baru GSL SE yang memakai mesin double rotor 1308 cc full injection dengan kode 13B yang merupakan pengembangan dari mesin 12A di seri pertama dan seri kedua, men. Untuk pasar Jepang, RX-7 masih ada yang menggunakan mesin 12A namun sudah menggunakan turbo yang dapat menghasilkan tenaga 163 horsepower. Mereka menamainya sebagai Savannah Turbo. Penjualan RX-7 seri pertama, kedua, dan juga ketiga cukup kuat dengan total produksi sebanyak 470.000 mobil yang dimana 80%-nya terjual di pasar Amerika doang, men. Teruntuk Savannah Turbo diproduksi hanya dalam waktu 1 tahun karena generasi berikutnya akan segera diperkenalkan. Dikarenakan durasi yang terlalu panjang, gue akan membagi video The History of Mazda RX-7 ke dalam 2 bagian, men. Selain melanjutkan penjelasan generasi RX-7 selanjutnya, gue juga akan menceritakan kejayaan RX-7 di berbagai kompetisi balap, spesifikasi mobil Takahashi bersaudara, dan juga harga jual Mazda RX-7 di pasaran, men. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.